Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan. Perenungan firman Tuhan saat ini bertemakan jantung hati. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish, but have everlasting life." Saudaraku, ada pepatah berkata, dikasih hati mau jantung. Artinya bahwa orang kadang-kadang dikasih kemurahan, dikasihi melunjak. Sehingga kasih itu menjadi pudar dan sia-sia nilainya. Maka timbullah pepatah tadi, dikasih hati mau jantung. Istilah jantung dalam diri manusia adalah organ yang paling vital atau organ yang sangat berarti dan berguna. Biasanya kita bilang jantungnya stop, berarti orang itu is dead, mati. Artinya bahwa jantung itu begitu penting. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, peristiwa kematian Kristus di Bukit Golgota atau disebut dengan Good Friday, Jumat Agung, oleh Rasul Yohanes berkata adalah bukti dari kasihnya yang besar kepada dunia. Peristiwa ini adalah pemberian kasih Allah yang paling mulia. Kenapa? Karena siapa yang ia kasihi adalah pribadi yang disebut dengan jantung hatinya Tuhan. Jadi pertanyaannya, siapakah yang disebut jantung hatinya Tuhan? Yaitu Allah sendiri yang memberikan anaknya. Anak satu-satunya, only begotten Son, adalah jantung hatinya. Yang paling disayang, paling dikasihi. Dirinya sendiri, tapi rela mati bagi kita. Lalu, siapa lagi yang menjadi jantung hatinya Tuhan? Yaitu kita. Manusia berdosa ini adalah jantung hati, keprihatinan Tuhan yang paling serius. Yaitu kalau bisa manusia tidak binasa. Harta yang paling berharga adalah sesuatu yang kita miliki, itu kita sebut dengan anak yang kita katakan jantung hati kita. Kita sayang, kita katakan jantung hati kita. Jadi jantung hati di sini merujuk kepada Kristus yang telah mati, dan jantung hati di sini juga merujuk kepada manusia berdosa yang ditebus oleh Kristus. Jika demikian, apa bukti kasih Allah mati di Golgota, di Kalvari bagi kita? Dari ayat tadi kita dapat dua kebenaran. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal. Yang pertama adalah Allah bermurah hati. Allah bermurah hati artinya Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, jantung hatinya. Satu-satunya dikasihi. Kalau punya dua anak, kasih kita bisa terbagi. Punya 3 anak, apalagi perhatian kita terbelah menjadi 3. Tapi kan cuma 1. Kita bekerja siang dan malam. Kita memberikan perhatian penuh kepada anak satu-satunya. Only begotten Son. Nah, only begotten Son ini yang disebut dengan jantung hati, itulah yang diserahkan oleh Allah Bapa di atas Bukit Golgota, mati demi keselamatan manusia. Allah bermurah hati. Kata murah di sini berarti gampang didapat. Artinya bahwa untuk mendapatkan keselamatan tidak binasa, maka gampang harganya. Kita tidak perlu berpuasa 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 40 hari, bahkan mungkin 1 bulan, 1 tahun, supaya kita peroleh keselamatan. Tetapi keselamatan itu hanya didapat dengan mengaku dan bertobat percaya kepada only begotten Son. Kita tidak perlu menyatakan bahwa amal perbuatan saya, pelayanan saya membuat saya bisa berbangga dan selamat. Tidak. Keselamatan hanya didapat melalui mengakui dan percaya kepada jantung hatinya Allah, yaitu only begotten Son. Kasih Allah tidak didasarkan pada untung dan rugi. Jika Allah menghitung, kalau saya menebus manusia, berapa sih manusia membalas kasih dan kemurahan saya? Kalau saya mati bagi manusia berdosa, apa balasan manusia kepada saya? Itu tidak pernah diperhitungkan oleh Allah yang punya kasih yang besar. So love the world. Tidak.
Allah bukan memberikan kasihnya dengan perhitungan matematis. Memberikan 10 kembali 11 atau kembali 20. Tidak. Kasih Allah tidak didasarkan pada hitungan matematis, yaitu untung dan rugi. Jadi peristiwa Bukit Golgota, peristiwa kematian Kristus dengan memberikan only begotten Son, yaitu jantung hatinya, pertanda Allah bermurah hati. Yang kedua, pemberian anaknya yang tunggal, only begotten Son, jantung hatinya, pertanda Allah berbelas kasihan kepada manusia. Bukti Allah berbelas kasihan itu apa? Yaitu ia memberikan anaknya rela menderita di Bukit Golgota. Allah berbelas kasihan karena Allah tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Sehingga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di surga kelak tidak ada orang yang akan berkata, Tuhan, kenapa kau tidak selamatkan saudaraku? Bukankah dia juga ingin masuk surga? Tetapi dia harus binasa kekal selama-lamanya di neraka. Saudaraku, saudara boleh baca Alkitab secara saksama dan teliti. Tidak ada satu ayat pun yang berkata, orang yang datang kepada Tuhan akan ditolak. Sekali lagi, tidak ada satu ayat pun yang berkata orang yang datang kepada Tuhan ditolak. Tidak. Tetapi siapapun Anda, penjahat kelas kakap, koruptor, pesina, narkoba, pencuri, mutilasi, LGBT, dosamu sudah dibayar lunas di Bukit Golgota dengan harga yang sudah genap. Saudaraku, Allah berbelas kasihan. Maka Allah memberikan anaknya menderita supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Allah berbelas kasihan agar kita tidak binasa. Dan mengapa Allah perlu berbelas kasihan kepada kita? Karena Allah tidak mau manusia itu destroy, apolestai, binasa. Binasa artinya pemisahan secara kekal, permanen antara pencipta dan dicipta. Waktu kita mati dan kita tidak bersama Kristus di surga, maka itu yang disebut dengan destroy, apolestai, yaitu pemisahan kekekalan antara kita yang ada di surga dan orang yang ada di neraka. Yohanes menulis dalam pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Oleh karena itu Tuhan yang begitu indah dan pemurah memberikan only begotten Son, memberikan anaknya supaya kita peroleh keselamatan. Jangan sia-siakan keselamatan. Jangan tukar keselamatan dengan hal yang sia-sia. Karena keselamatan itu mahal dan nilainya sungguh mulia. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah sampai kita menutup mata. Karena peristiwa Golgota adalah sejarah Allah memberikan jantung hatinya, yakni Kristus Yesus, only begotten Son, kepada manusia yang juga adalah jantung hatinya, yaitu supaya manusia tidak binasa. Tinggallah tetap di dalam kasih Kristus. Tinggallah tetap di dalam kasih karunia. Dan layanilah Tuhan dengan segenap hati sampai kita menutup mata. Tuhan berkati kita. Salam.